Nah, si mama ini bilang, ada yang janggal, ntar ke depannya. Nah, sampai malam begadang seperti biasa bang, begadang karena kepikiran itu juga sih, begadang takutnya ada yang ini lagi. Sampai besoknya lagi biasa seperti aktivitas biasa, jalanin biasa, udah tenang hati saya. Maghrib bau bangke. Tiba-tiba datang bang, suara dari atap rumah, lagi wiridan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya lagi roadcast volume 3 ke daerah Bandung. Nah, di samping saya sudah ada Kang Reja. Waduh, Kang gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Wah, gimana kabarnya apa? Kumaha damang ya, kumaha damang. Jawabnya apa tuh kalau kumaha damang? Kalau kumaha damang artinya gimana sehat? Gimana kabarnya sehat gitu ya. Kalau sehat apa tuh? Sehat saya. Wah, saya. Jadi di sini selain podcast sama Kang Reja, saya juga belajar nih Kang bahasa Sunda. Dikit-dikit. Dikit-dikit gitu kan. Oke Kang, sebelum masuk cerita nih, ternyata Kang Reja ini merupakan warga asli Bandung. Asli Bandung. Dari kecil. Dari kecil. Bukan rantauan kan, ada juga kan kaitannya Bandung ke Jakarta gitu kan, banyak perantau gitu, tapi asli Bandung. Asli. Nah, makanya asli Bandung ikut serta dalam turut mewariskan budaya kesenian. Nah, itu benar. Keseniannya apa sih Kang kalau buat namanya itu Kang? Kesenian kalau saya sering ininya apa? Yang Sering aktif. ya, Seni tiup pircon. Seni tiup pircon. Apa tuh? Trompet. Trompet. Pencak. Oh, pencak. Oh, yang itu ya. Iya. Yang ada tutup mulutnya gitu ya. Ada. Terus lurus gitu ya. Ya lurus, ada lubang 7. Oh, lubang. Ada 7 lubang. Nah, ya. Lubangnya itu di atas, di bawahnya ada nggak? 1 gitu. Oh, no apa? Not? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oh, oke. Jadi teman-teman semua misalkan penasaran keahlian daripada Kang Reja untuk mewariskan budaya Sunda, itu langsung aja tuh mampir ke TikTok dan juga Instagram gitu ya. Untuk TikToknya Kang, namanya apa sih Kang kalau boleh tahu Kang? Kalau TikTok @senimantiupkircon, kalau Instagram @radenridja. Nah, itu aja. Biar teman-teman semua tahu nih tentang budaya asli dari Pasundan ya Kang. Tanah Pasundan betul ya? Betul. Oke, kesundaan lah gitu. Oke. Kang Reja, pada video kali ini nih Kang Reja akan menceritakan kejadian itu saat di mana itu Kang? Kejadiannya saat ngontrak sama orang tua, sampai mengalami sakit. Sekeluarga. Gak tahu penyakit. Apa penyebabnya gitu ya? Kalau dari medisnya ada mungkin. Oh, ada medisnya tuh? Ada. Dari segi non medisnya atau mistis mungkin ada. Ada juga. Ada. Itu kalau boleh tahu atau masih ingat kejadian tahun berapa sih Kang? Ini perkiraan aja. Lupa ya. Di belasan? Lupa, 2000 belasan? Masih inget sih. Ada pertama tuh tahun 2012. Oh. Cuman pas kejadiannya 2013-14. Oke, dan itu mengalami satu keluarga Kang Reja itu Kang. Masya Allah. Itu. Pertamanya itu ibu langsung. Oh, jadi satu persatu gitu, nggak langsung brek gitu ya. Waduh, tapi penasaran nih Kang. Oke, itu yang dialami saat ngontrak di salah satu daerah di Bandung lah ya? Iya, di Bandung. Oke, mungkin tahan dulu kali Kang ya ceritanya nih Kang ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
awal tahun 2012 saya tuh sama orang tua sebelum ke kontrakan itu ngontrak dulu di daerah RW sebelah. Oke. Nah, kebetulan di RW sebelah ini kontrakannya. Jadi kontrakannya tuh mau diisi sama putra yang punya kontrakan gitu. Ya udah, saya pindah aja. Pindah ke RW sebelah, RW-nya ya RW itu. Iya. RW X ya. Saya sensor aja. Itu tahun 2012 masih harinya saya lupa ya. Nah, saya masuk ke kontrakan itu. Ada berapa kontrakan ya? 4. Yang sebelah samalah luasnya. Mungkin yang satu lagi beda. Yang satu lagi beda kayak gini penampilannya gitu. Okay. Agak mewah. Jadi masuknya itu tahunan. Oke. Nah, kalau saya kan bulanan masuk. Udah gitu kontrak sambil beres-beres, sambil nunggu barang yang dateng ya, sambil diangkut-angkut, sama dibantuin juga sama om, sama saudara, sama adik juga masih kecil sih waktu itu, masih umur berapa tahun ya, ada 10 tahunan lah. Sebelum mengalami kejadian itu, ada ibu-ibu satu yang nanyain kontrakan. Mungkin udah lewat sebulan yang lalu ya, udah lama. Nah, ada ibu-ibu nanya ke mama saya, "Bu, ada kontrakan?" Kata ibu saya, "Ada. Daerah sini." "Yang mana?" "Nih sebelah saya kosong." Jadi ada yang kosong. Oke. Ada. "Yang mana sih? Boleh tunjukin?" "Boleh ditunjukin." Si mama bilang ke yang punya kontrakannya, "Bu Haji, Bu, ada yang mau ngontrak. Tolong ditunjukin gitu yang kosongnya. Saya mau ini dulu, ada kesibukan, ada kerjaan lain." Ditunjukin lah sama Bu Haji gitu. "Ini yang sebelah sini kosong." Lihat-lihat dulu kan si ibu itu ya. "Oh ya, ini udah deal." Tapi nggak tahu pindahnya kapan. Nah, udah itu pulang si ibu-ibunya. Cuman si mama yang aneh. Udah pulang mungkin dari warung mungkin ya. "Wan, itu orangnya aneh." "Aneh gimana?" kata saya. "Iya, ada yang janggal." Nah, ada yang janggal. Tapi saya nggak tahu ya. Kalau yang janggal tuh apa, kan kurang paham yang betul, begituan. Betul. Justru sebelum saya hobi ini, yang gituin juga belum paham. Jadi ada yang janggal, apa yang janggal saya pikirin. Apa nih maksudnya nih gitu ya, janggal saya apa kan nih gitu. Saya kan sukanya main terus gini. Ya udah deh. Saya nggak mau tahu gitu, mau janggal, mau aneh gitu ya, mau orangnya kayak gimana ya silahkan, asal jangan ganggu gitu. Saling kalau sesama ngingetin tetangga rukun. Ya, saling rukun. Nah, beberapa hari, ada 3 hari atau 4 hari, beliau datang ngangkut barang, pindahlah ke situ, ke pinggir. Jadi ada, ini kontrakannya jadi gini, ini saya, ini kontrakan yang udah isi, nah si ibu ini sebelah sini, jadi jajaran ketiga. Jajaran keempat masih kosong. Nah, jajaran ketiga sampai ngangkut barang ya, mondar-mandir sana kemari. Saya lihat orang-orangnya baik sih. Pertamanya baik gitu, nyambut gitu, menyapa, saling menyapa. "Punten, mangga," saya jawab gitu ya. "Ini kontrakan berapa sih harganya gitu? Kalau misalkan selain 400, sama," kata saya, 400. Semuanya 400, cuman yang beda itu. Yang kontrakan Yang nomor 3. Yang pojok 4. Oh iya. Kayak gini kan penampilannya, jadi agak beda. Itu tahunan mungkin ya. "Ini udah lama ngontrak?" Nanya ke saya si ibu itu. "Iya, udah. Ada sebulan lah." "Oh, ada sebulan, ya sama tuh berarti baru-baru ini mungkin." "Iya, Bu." Nah, saya lihat si ibu itu udah emang baik-baik aja. Nggak ada yang janggal, nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, udah gitu saya main lah ke rumah teman. Mungkin bete kali ya, kalau orang Sunda mah jara renuh gitu. Jara renuh jenuh kali ya.
Nah saya main ke teman, udah disediain minuman keras, tapi saya nggak minum sih. Jangan dong. Kalau dulu ya sih pernah dulu juga, cuman ya sekarang ya udah insaf. Iya betul. Karena nggak enak kalau kedepannya. Betul. Daripada ambil minuman keras, mending kopi aja. Gitu. Atau nggak teh hangat. Teh hangat boleh. Disuguhin lah minuman itu, teh hangat. Saya minum. Yang lain minum minuman yang keras lah. Sampai ngeplay, enak. Sama cewek. Jadi sama cewek disatuin. Ada yang rokok, ada yang minum. Tapi saya nggak lama sih, nggak lama-lama di tongkrongan. Kembali lagi ke rumah. Nah udah di rumah, ibu saya ngobrol lagi, si mama ya ngobrol lagi. Mah, kalau orang itu kan baik-baik aja. Kenapa ada yang janggal? Yang janggalnya di mana gitu? Kelihatannya di mana? Apa dari wajahnya? Apa tingkah lakunya gitu? Saya kurang tahu. Nah si mama ini bilang ada yang janggal, ntar ke depannya. Nah saya kurang tahu gitu. Ke depannya. Iya. Saya nggak mau ke bawah halusinasi ya, sugesti. Bodoh amat gitu ya. Mau misalkan mau jahil atau mau saya nggak peduliin gitu ya. Yang penting rukun sesama gitu ya, sabilulungan kalau Sunda itu. Jadi saling menolong, siliasa, siliasi, siliasu, siliwangi gitu. Nah udah gitu saya biasa nonton TV sambil main gadget ya, HP sambil main HP. Singkat waktu gantilah tahun 2013 awal. Jadi di bulan ketiga. Nah di bulan ketiga itu aktivitas seperti biasa. Ya mungkin ibu saya seperti biasa aktivitas, sama keluarga juga seperti biasa. Jadi saya itu waktu Maret tahun 2013 itu bikin KTP, Bang. KTP elektronik. Oh, iktp. KTP. Saya nyoba bikin, Pak. Bikin apa? KTP. Nah, pas di rumah, mungkin si mama kali ya. Si mama ini kelihatan wajahnya tuh agak aneh gitu. Jadi agak anehnya itu gimana ya? Seperti ada sesuatu. Padahal saya tuh nggak tahu ya. Nggak tahu ada sesuatu. Mungkin batin saya kali ya. Mah kenapa? Enggak kenapa-napa, biasa aja. Kok kelihatannya kayak ada yang sesuatu yang dipikirkan atau mungkin unek-unek gitu ya takutnya. Nggak ada, biasa, santai-santai. Singkat waktu itu udah si mama lagi ngobrol, besoknya lagi karena jangka panjang ya. Iya. Besoknya lagi berdebat sama tetangga si mama. Berdebatnya itu waktu subuh, lagi nyuci baju. Nah si ibu ini yang baru ngontrak mungkin mau nyuci baju, si mama kesenggol tangannya atau badannya ya, kesenggol. Si mama marah, kalau jalan lihat, punten kek. Kalau punten tuh ya permisi kek. Ya biasa aja, saya juga lihat kan punya mata. Wah disitulah debat, sampai bilang kasar, sampai bilang ya mengatakan kasar banget lah. Udah gitu pagi-paginya biasa sambil berjemur si mamanya. Nah si ibu itu masih ngedumel, masih ngoceh-ngoceh, mentang-mentang udah lama seenaknya ke yang baru, jadi ke yang baru ngontrak, jadi seenaknya. Nah si mama ngejawab, kenapa nyenggol, itu salah Anda gitu. Ya bukannya nyenggol, karena ngehalangin jalan, udah dikasih jalan sedikit disangka ngehalangin gitu. Udah gitu debat lagi sampai pagi. Iya, tempat ibu-ibu dah tuh ya. Ya biasa ibu-ibu, aduh gimana ibu-ibu susah ya kalau diatur. Saya juga udah beres sholat subuh, ngedenger kenapa ini ada ribut-ribut, apakah mimpi atau gimana gitu ya. Dilihat keluar, ternyata si mama. Ya udah kalau saya bilang aja mah masuk, berisik, malu sama tetangga lain. Si mama masuk,
masih ngedumel. Itu juga sama, si ibu itu juga sama, masih ngedumel. Wah, adu argumen. Teriak-teriakan gitu ya. Teriak-teriakan. Sampai-sampai Bu Hajinya keluar yang punya kontrakan. Ada apa sih ribut-ribut? Masih pagi. Udah, kalau ini kan udah gede, masa sih ribut-ribut kayak anak kecil? Ya si bapak juga sama ngobrol gitu. Udah, masuk aja ke rumah. Sholat, kayak zikir, kayak ngaji, tadarus, bukannya ribut-ribut. Ya saya cuman diem aja ya, gimana mau ngebela. Iya. Aduh, si mama posisinya salah, karena salah ikut ngomong gitu. Ya. Harusnya kan diamin aja lah kalau yang gitu mah. Nah, udah masuk ke dalam, masih aja gendumel si mama, nggak tahu kenapa. Mungkin dendam kali ya. Tapi saya ingetin, saya kasih saran, saya kasih motivasi, mah jangan gitu. Udah biarin aja. Kalau dia nyenggol ya biarin aja, cuekin aja. Anggap aja ayam gitu. Nah, si mama itu nurut ya mungkin ya. Ya bolehlah. Ya lain kali jangan gitu lagi, cina bilangin. Jangan, kata saya. Kalau kata orang Sunda mah, pikas belen, jadi menyebalkan. Nah, sampai malam si mama udah beres sholat. Nah, ngobrol sama saya. Ada yang aneh di situ. Lebih aneh lagi kenapa? Dari awal udah bilang ada yang aneh. Terus udah beres sholat bilang lagi ada yang aneh. Aneh lagi kenapa? Itu si ibu itu. Oh, si ibu itu. Siapa mah? Ya si N. Ya si N ini. Emang kenapa dengan si N? Ya biasa. Dia mungkin mau melakukan cara yang aneh, tapi saya tidak tahu. Ntar lihat ke depannya. Jangan mah, saya takut. Saya takut ya. Takut itu gimana ya? Karena saya nggak bisa gitu ya, nggak bisa apa-apa. Istilahnya masih usia saya itu masih belasan. Remaja lah ya. Iya, masih 17, 16. Jangan gitulah mah. Kan si Ade masih kecil, si bapak kan lagi bapak saya itu kerja permak servis. Jahit servis gitu ya. Tailor. Gitu ya. Cuman ini jahit servisnya itu jadi di depan warung. Nah, si mama pun bilang gini, kalau terjadi apa-apa santai aja. Santai aja gimana mah? Nggak tahu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Iya, mudah-mudahan. Nah, singkat waktu si ibu berangkat, si ibu itu yang N, tetangga ya, si N ini. Dia berdandan sudah gaya lah, sudah kayak mau ke mall gitu ya. Rapi, pakai jaket, bawa tas, ini wah tasnya penuh gitu. Sama suaminya, sama anaknya juga pakai motor berangkat, nggak tahu kemana. Saya kurang tahu ya. Ya bodo amat lah, itu urusan orang ya. Nah, si mama bilang hati-hati. Hati-hati kenapa? Saya kan jadi heran gitu ya. Kok hati-hati? Emang ada apa gitu? Pikirin sambil ngelamun di teras saya. Pikirin itu apa? Hati-hati. Saya nanya lagi, hati-hati kenapa mah? Ya hati-hati. Kalau pulangnya dia bisa jadi ada sesuatu ke mama. Emang sesuatu apa gitu ya? Saya nanya ke mama, emang sesuatu apa? Nggak tahu lagi. Padahal kan saya penasaran gitu, ini sesuatu apa sih yang aneh, yang janggal. Jadi bikin saya penasaran gitu. Ya udah deh, saya nggak peduliin. Saya fokus aja ngopi di teras sambil ngerokok, sambil melamun juga ngehalu gitu. Mikirin apa nih yang dikatakan mama gitu iya, ya? mikirin itu. Oke. Aduh, ada yang aneh. Ya udah, bodo amat. Saya main ini aja. Kalau dulu itu sebelum ada WhatsApp atau TikTok, BBM dulu itu. BlackBerry gitu ya. Jadi di Android itu kan ada BBM instalan, betul. Saya BBM-an itu sama teman, sama cewek juga. Kenalan juga sama cewek. Oke. Udah gitu kan biasalah saya aktivitas lagi, main lah, masih hobi. Main sama teman. Kalau dulu itu ke mana ya? Ke Lembang. Iya, ke Lembang. Enak tuh suasananya di situ. Adem gitu ya? Adem.
sambil menikmati di gunung bang, saya juga punya pirasat gak enak gitu. Pirasat gak enaknya jadi apa ya, yang kepikiran itu si mamah bilang ada yang aneh, nanti kedepannya terjadi apa gitu. Nah kepikiran terus sambil main BBM lah, BBM sama temen, padahal itu ada temen ngobrol tapi main HP gitu. Sambil mikirin itu, nah tiba-tiba ada apa, seperti bisikan, lebih hati-hati lagi, perbanyak ibadah dan zikiran. Nggak tahu siapa, saya juga kurang tahu ya. Dalam hati saya nanya itu siapa, kok ngebisikin, wujud kek, kata saya. Nah udah itu ngilang, nggak tahu kemana. Suara cowok kan atau cewek? Kalau Atau agak samar? Samar-samar seperti suara cowok. Oh, oke. Cowok suaranya tuh agak ngebas, agak gimana? Serak gitu. Nah itu satu bisikan pertama, tapi nggak lama sih, cuma sebentar. Hati-hati cina ke depannya. Mungkin dari keluarga ada apa-apa, saya kurang tahu ya. Udah gitu saya pulang bang, dari teman saya. Pulang, sampai ke rumah, biasa salam sama orang tua. Ditanya dari mana, itu mah maklum anak muda, bolehlah main. Meskipun jauh juga, ya jangan main kan, belum kerja, gimana kan kalau nongkrong sama temen, nggak punya uang kan malu gitu. Ya nggak apa-apa, saya mah nggak malu, saya mah seadanya aja, penampilan seadanya gitu. Kalau nggak punya ya jujur aja nggak punya gitu ya. Ya kalau main diatur aja, jangan terlalu sering. Nah udah beberapa hari singkat waktu bang, si ibu datang, si ibu N ini. N itu ya. Si N datang sama berapa motor ya? Dua motor. Sama putranya, suaminya, anak-anaknya. Datang ke gerbang, gebret. Sambil buka gerbang tuh jadi nggak pelan gitu, kayak dihentakin. Kayak sengaja juga. Dak gitu. Astagfirullahaladzim, siapa dilihat? Oh ternyata si N. Tapi saya nggak tahu dia dari mana, nggak tahu dia habis ngapain gitu ya. Cuman mama saya feeling jadi nggak enak gitu. Wan kok nggak enak itu feeling saya. Emang kenapa mah? Emang nggak enak. Bener nggak enak sumpah. Sampai-sampai jantungnya duk berdebar. Ya udah mas, sabar aja, kata saya, santuy, slow gitu. Udah mama sholat aja, wirid aja. Mungkin mama kali was-was kali ya. Kalau kata Ustadz mah itu was-was kali, was-was atau jauh mungkin, jarang kurang tepat waktu kali ibadahnya. Iya deh, sholat dulu. Udah sholat, zikiran, berdoa, alhamdulillah tenang. Pas malam hari bang, ada anehnya. Saya nonton TV, tapi kok di luar seperti ada suara yang menyipratkan air. Nyipratkan air, nggak tahu kenapa gitu ya. Biasanya kan pagi, nyebor gitu halaman. Ini kayak ada yang nyebor. Saya lihat di balik gorden. Oh, ternyata si N ini. Si N ini itu jadi lagi nyebor mungkin ke halaman depan rumah Bu Haji yang punya. Itu kan berdekatan ya dengan yang punya, satu lingkungan. Ke halaman yang punya, terus di sini ada tanaman apa ya itu? Kalau yang harum tuh melati. Tanaman melati kan lagi subur-suburnya tuh. Disiram ke situ, ke gerbang, sampai ke teras saya. Aduh, ngapain lagi nyebor-nyebor malam-malam gitu ya. Biasanya kan pagi lebih bagus, pagi udaranya seger. Nah ini ada yang aneh juga, saya juga aneh nih. Kenapa nggak pagi aja gitu? Mah, saya bangunin aja dari tidurnya. Mah, ada yang nyebor-nyebor. Siapa? Tetangga. Oh, si N. Kita selidiki dulu, kita pastikan dulu apa benar atau enggak. Takutnya kan suudzon gitu, nggak boleh ya kalau suudzon. Si mama nginjek bekas ceboran itu, cipratan air. Saya juga sama nginjek. Kok merinding ya rasanya? Merinding banget bang, kesini sampai ke kepala.
Si mama juga sama merinding. Cuman kalau saya merindingnya ya biasalah, wajar. Emang udah malam mungkin dingin gitu. Tapi si mama ini aneh. Merindingnya beda, bukan karena malam dingin gitu ya. Ini ada kaitannya dengan mama gitu. Oh, ya sabar aja mah, mungkin dia niat baik atau pengen gitu dikasih sayang sama yang punya kontrakan. Kalau jahil ke kita pasti kerasa gitu. Oh gitu. Tapi kan ini aneh cina. Jadi bekas ciprat tanah itu masih ada kan di halaman, di apa ini? Teras. Pot di teras, terus di melati itu pasti, di tanaman melati pasti kecebur ya. Kan ada halaman tuh, ada yang di tembok, terus juga ada yang resapan tanah. Oke. Kan itu awet. Iya. Jadi keringnya sampai pagi. Nah keinjek sama si mama, jadi hatinya debar-debar. Ya saya sih santai aja, nggak kaget. Udah gitu saya wudhu, sholat, zikiran, biasa zikiran, nggak ada yang aneh. Sampai hati tenang gitu ya, nenangin hati juga. Keesokan harinya biasa, udah subuh, debat lagi, kesenggol lagi. Disangkanya tuh mungkin si ibu ini nggak punten. Kalau si mama jadi gimana ya, orangnya tuh harus, misalkan ada yang lewat harus punten gitu, jadi sama-sama gitu ya. Nah si ibu ini mungkin nggak bilang kali ya, nggak bilang punten atau permisi, mungkin bilangnya selebat kali ya, punten, udah, permisi, udah lewat, udah gitu aja, udah lewat sampai nimba, kan itu ada sumur ya, sambil nimba tuh saling tatap-tatapan lah, saling ngoceh, ngedumel, sampai pun debat. Sampai debat kan. Ya saya sih udah hal biasa itu ya, ibu-ibu mungkin ya debat, ya maklum lah. Mungkin masalah itu. Kalau saya sih ya biarin aja lah. Yang penting mah asal jangan saling pukul aja. Betul. Kalau saling pukul kan lain bahaya cerita. juga. Iya, betul. Hukum juga kan. Betul. Nah, singkat waktu, saya mimpi Kang. Pernah saya mimpi, dimimpiin itu apa ya, kalau ngelihat wujudnya tuh kayak hitam, tinggi besar. Mimpi didatengin hitam, tinggi besar. Kukunya tuh panjang, matanya merah, nyekek ke saya. Nyekik. Ya udah, saya lawan. Padahal kan itu dalam mimpi, nggak bisa apa-apa. Kalau dalam mimpi itu kan ruhnya keluar. Tapi saya lawan. Saya lawan tuh bukannya pakai doa, ini malah pakai pukulan. Ngelawannya tuh seperti kita memukul orang, kena ke wujud dia. Cuman kena ke wujud dia seperti karet. Mental, dar. Nah, udah gitu, dia masih terus ngelawan nih. Si makhluk hitam tinggi besar itu nggak tahu apa gitu ya. Saya juga mimpi itu jarang mimpi itu. Itu juga baru mimpi itu sekali. Saya lawan, saya baca doa juga dalam hati ya, tetap itu baca doa dalam hati, saya lawan, saya pukul, mentalah dia. Nah saya kebangun. Singkat waktu, pas pagi-paginya saya biasa melakukan aktivitas sapu, ngepel, karena ya malu juga sih kalau pemuda malas-males. Nah udah gitu, udah beres nyapu-nyapu, ngepel, ngopi, ngerokok, sampai nunggu siang, sampai nunggu asar, sampai nunggu maghrib. Biasa. Ngerokok lagi, ngopi lagi, gitu aktivitas seperti biasa, main. Sampai beberapa bulan kemudian, nah baru ini kejadiannya. Si N ini berangkat lagi Bang. Si N berangkat lagi ke daerah X. Ada daerah X. Ke daerah X mungkin ya ke orang pintar kali ya. Kalau saya tahu, mungkin dia ingin dikasih sayang sama yang punya kontrakan. Kalau saya tahu gitu. Tapi kok ini seperti nujunya ke sini. Itu udah masuk itu nujunya ke sini, sampai hati si mama berdebar-debar. Ya. Agak aneh itu si N. Berangkatlah si N. Ada seminggu lamanya. Satu keluarga. Satu keluarga. Oke. Jadi satu keluarga, jangka waktunya seminggu. Singkat waktulah dia pulang sih N. Biasa gerbang digebrakin. Brak.
Iya, adab dia, kebiasaan. Jadi gimana ya, mancing emosi gitu, mancing emosi. Padahal saya tuh gimana ya, baik-baik gitu ya ke dia. Kalau dia mau rukun ya hayu gitu. Kalau misalkan ada masalah tinggal diobrolin keluarga. Udah gitu, si mama ngedumel. Pelan-pelan dong kalau buka gerbang. Langsung muncul si ibu itu dari dalam rumah. Maksudnya apa? Cina nggak terima. Iya saya nggak terima, berisik. Cina kau gerbang digebrakin. Biasa aja bukannya gitu. Nggak usah digebrak-gebrakin. Itu kayak yang menuju ke saya gitu. Maksudnya apa gitu. Disitulah terjadi ini bang, cekcok antara ibu-ibu ya. Nah pas cekcok ini bukannya adu argumen aja, adu omongan, saling jambak. Oh ya saling jambak. Kayak layaknya perempuan lah, cewek-cewek Iya, saling jambak, dijemput sambil tunjuk-tunjukkan. Untungnya di situ ada adiknya Bu Haji lagi ngopi. Ayo udah, nggak usah berantem. Sama-sama udah tua, kenapa berantem, malu tuh sama anak kecil, sama tetangga. Tetangga juga pada keluar, ada apa sih? Datanglah Pak RT. Yang X itu ya, RTX ya? Iya RTX, datanglah dari si Pak RT ini. Ada apa sih? Iya, kia. Kalau ini orang ini nggak suka sama saya, tapi dianya nggak terima Pak. Oh, ya udah selesaiin secara keluargaan. Malu lah sama tetangga. Ya udah selesaiin secara keluargaan. Tapi dia nggak nerima, anehnya. Nggak mau kalah. Sama. Si mama juga gak mau kalah, cuman saya kasih saran, mah mengalah aja daripada malu sama tetangga, diliatin, diomongin jelek. Akhirnya si mama mengalah juga, udah dikasih saran. Nah si N ini gak mau ngalah, terus dia dendam hatinya, gak enak, mungkinnya kesinggung kali ya. Malam harinya bang, sama itu, cipratan air. Terus cipratan air. Kata saya ini udah kedua kali. Kenapa nggak pagi aja gitu ya? Nggak pagi aja kan, pagi-pagi lebih enak, lebih seger, udaranya seger. Ini di malam hari dicipratin air terus. Sampai-sampai ya ke teras agak basah seperti bekas kehujanan, padahal nggak hujan. Saya injak itu bekas cipratan air, merinding juga bang. Kan itu saya mau ke air ya, ke kamar mandi, masuk merindingnya, tambah merinding. Si air itu mungkin mengandung ini ya, kalau indigo tahu, mungkin indigo yang tahu ya, mengandung energi yang itu ya. Tapi saya kurang tahu sih, cuman merinding aja gitu pas injak air itu. Beres dari itu pulanglah, beres di kamar mandi itu pulanglah ke kamar. Tapi masih tetap merinding gitu, aneh gitu. Nah, udah gitu saya ini minta bantu ke orang pintar. Minta bantu ke orang pintar. Saya cari tahu tuh sama tetangga, di mana ya orang pintar yang dekat gitu, yang bisa ngerti gituan gitu, yang mistis-mistis lah, yang bisa ngobatin non medis. Ada deket di sana di RWX. Datang ke sana, masuk ke orang bisanya. Assalamualaikum Pak. Si bapak jawab, Waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya mau ada perlu sama si mama. Perlunya gimana? Si mama mengalami ini hal aneh. Terus sama tetangganya sering berantem. Tapi berantemnya itu seperti saling nyinggung gitu. Oh gitu. Ya udah, siniin aja airnya. Dibacakanlah doa. Doa. Saya nggak tahu baca apa ya. Udah beres itu, udah pulang. Saya ngasih amplop buat si bapaknya. Udah beres dari si bapak, airnya diminum lalu disiramin ke halaman. Giliran saya disiramin ke halaman. Alhamdulillah agak adem gitu ya. Pertama itu agak adem.
disiramin sampai ke apa ini, pohon melati disiramin, ke halaman si ibu haji disiramin. Udah gitu besoknya sakit si mama, nggak tahu kenapa. Jadi sakitnya tuh aneh gitu. Biasanya kan orang sakit normal ya, panas, demam, pilek, batuk. Nah ini aneh, wajahnya tuh berupa nenek-nenek, kayak nenek-nenek gitu, keriput. Ya saya juga agak aneh sih, kenapa bisa sakitnya kayak gini gitu. Saya nggak peduliin ya, mungkin itu medis kali ya, saya positif aja. Saya tanya mah, kenapa mah? Ini sakit perut, sakit lambung, kepala, sama demam. Ya udah periksa aja ke dokter lah diperiksa. Pas dokter bilang, ini sakit perutnya agak mendingan, ya. Cuman di bagian sakit kepala nih, pakai obat aja, minum obat aja. Terus juga demamnya minum obat ini paracetamol biar agak mendingan gitu, agak reda. Nah setelah dari dokter itu kan ada klinik ya. Saya udah beres dari klinik, pas malam-malamnya itu lebih aneh lagi, nambah sakit lagi perutnya. Padahal kan biasa, sakitnya biasa, tapi kok nambah sakit lagi. Saya agak aneh juga. Ya udah deh, nggak dipeduliin gitu ya. Nah besoknya bang, singkat waktu ini besoknya, si mama mau ke air, pas pagi jalannya tuh bungkuk. Padahal kan masih umur, waktu itu si mama masih umur 40-an. Sampai-sampai minta tolong lagi ke yang bisa gitu ya. Wan cari lagi yang bisa gitu. Oke, cari lagi. Saya cari lagi ke daerah Kelurahan X. Jadi di luar kelurahan. Masuk lagi ke daerah situ. Ada bapak-bapak. Saya masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia jawab, ada apa ini? Si mama ngalamin ini sakit perut, kepala, sama punggung, sama demam. Oh gitu. Ya udah, namanya siapa? Ibu ini. Nama adanya siapa? Ke saya. Iya, saya Reja. Ditulislah sama dia. Sampai-sampai dikasih apa itu? Minyak, nggak tahu minyak apa ya? Minyak wangian mungkin. Diolesin ke kertasnya gitu. Olesin, set. Udah. Terus disediain juga air ya. Kan saya bawa air, tapi itu disediain air juga. Nah, udah disediain air, dia ritual. Nyambat kali ya, kalau orang sudah bilang zaman sekarang tuh jambat, manggil kali ya. Dan doa juga sih di situ. Singkat waktu udah beres ritual, si orang pinter ini ngasihkan air ke saya. Nah ini untuk diminum, yang satu lagi untuk dimandikan. Oke, yang ini untuk diminum ya, ini untuk dimandikan ya. Ya deh, untuk dimandikan. Kalau bisa malam. Terus sisanya kalau bisa sih cipratin aja ke halaman. Oke. Udah gitu saya pulang ke rumah, diminumlah air itu, air doa itu ya. Saya minum, saya pakai mandi tuh setengah airnya. Kan setengah lagi buat si mama. Nama setengah ya? Setengah aja. Bagi 2. Oke lah, mandi saya. Nyaman, udah beres mandi. Terus juga kelupaan. Si orang pintar itu ngasih selembaran kertas wirid amalan. Amalan itu saya baca tiap malam, tiap subuh, itu harus. Tapi nah saya nyoba ini baca nih amalannya. Jam berapa itu? Saya nyoba itu jam 11, udah beres sholat isya ya. Saya nyoba amalan yang dikasih si bapak itu, dicobalah diwiridkan. Ternyata bener, ada yang kerasa. Hati berdebar-debar, gede. Si mama juga sama dikasih, sama si mama juga berdebar-debar. Tiba-tiba datang bang, suara dari atap rumah, lagi wiridan itu, kayak dentuman dari atap, tapi kok nggak ada yang pecah. Saya lihat ya, mulus-mulus saja. Kenapa ada suara dentuman? Ya udah, saya kaget nih.
Untungnya itu nggak lari. Saya teruskan aja wiridnya. Meskipun merinding, takut, ya saya terusin aja wiridnya sampai selesai. Si mama juga sama sampai selesai. Nah, singkat waktu saya tidur lah. Mungkin itu dentuman kali kucing kali ya yang lagi berantem. Saya pikir positif aja gitu ya. Nanti kalau wujudnya atau ini nanti di air aja ya Bang. Nah, saya tidur lah sambil main HP biasa, sambil nonton video, sambil nonton YouTube juga. Si mama udah tidur, saya tidur jam 3 pagi. Bangun jam 5. Tetap bangun jam 5. Biasa melakukan aktivitas subuh, sholat, terus beres-beres. Jangan lupa juga ngopi sama rokok itu nggak lupa. Itu harus itu. Soalnya itu rutinitas. Nah, pas pagi-paginya, ini pagi-paginya agak aneh ya. Dia bawa air, kelihatan dari botol aqua ke kamar mau mandi dia tuh. Kok bawa air gitu? Agak ada yang aneh. Kenapa nggak ember sama alat mandi yang lainnya? Ini ada aqua botol gitu. Ada yang aneh gitu. Nah, biarinlah itu urusan orang gitu ya. Saya fokus saja ngopi sambil ngerokok. Nah, udah beres mandi, giliran saya ke kamar mandi. Ini jejak si N masih kecium, ini bekas apa gitu. Pas saya nginjak ke kamar mandi, baulah wewangian. Kalau minyaknya sih ada yang bilang itu japaron, wangi minyak japaron. Nah itu wangi minyak japaron, tapi saya biasa aja, mungkin dia mandi aneh gitu ya. Nggak kayak biasanya orang-orang mandi pakai sabun udah, pewangi badan udah. Ini kok pakai minyak japaron gitu. Ada apa gitu. Nah, saya kembali ke kamar. Si mama masih kayak keribut kayak nenek-nenek. Ya saya kasihan ngelihatnya gitu ya, nggak tega. Tiba-tiba tangan ini refleks Bang. Refleks, nggak tahu kenapa. Tangannya Kang Reja? Iya. Oke. Refleks gini, ya udah mah. Tangannya awasin. Mana air itu, doa. Saya ambil, saya baca doa sebisa mungkin, saya mohon sama Allah semoga disembuhkan ini penyakit ibu saya gitu ya. Disiramin lah sedikit. Bereaksi itu. Iya. Hampir mau muntah. Udah muntahin aja. Keluarin kotorannya. Saya terus obatin, terus si tangan ini refleks banget. Jadi nggak saya sengaja, mas ini. Jadi tiba-tiba, mah tangannya giniin, awas, diam, gitu aja. Kedua telapak tangan ini terasa nyetrum Bang, seperti ada yang nyetrum, kesemutan. Saya seperti ngambil apa ya? Padahal nggak ada barangnya, tapi keambil gitu, seret, buang. Udah, kalau orang biasa itu pastilah mungkin dia sugesti, tapi kan saya yang mengalami itu kerasa ya, gitu. Betul. Mungkin saya halu kali, sugesti kali ya, tapi kan ini ada gitu, nggak tahu apa barangnya. Saya ambil, celak, udah buang aja. Nah udah gitu si mama agak mual tuh, pengen muntah. Ya udah muntahin aja gitu kan. Dari tadi udah dibilangin agak susah gitu ya, muntahin aja sambil dimuntahin. Si mama ke kamar mandi. Apa itu kalau bahasa Sundanya tuh beser ya, pengen kencing dulu. Ya. Coba mah jalan ke kamar mandi pengen lihat apa masih bungkuk. Pas dia ke kamar mandi si mama ini, alhamdulillah jadi udah tegak lagi. Ya saya alhamdulillah ya, bersyukur gitu ya. Ya mungkin Gusti Allah yang menyembuhin ya. Ya alhamdulillah udah mendingan si mama, tapi tetap ini masih ada raut wajah. Ini masih ada. Oke. Ntar ya Bang. Yang ekstrimnya ntar, yang wujudnya itu di akhir aja. Nah si raut wajah ini masih ada. Nggak tahu kenapa ini nggak hilang, susah banget itu hilangnya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kondisi perutnya sama kondisi apa ya, punggungnya udah sembuh. Tapi tetap
meskipun sembuh bisa jalan, si mama masih demam gitu, masih ini si wajahnya tuh kan biasanya pucat ya kalau lagi sakit, ini beda jadi kayak nenek-nenek. Ya udah deh, saya biarin aja lah biar dia sembuh, minum obatnya. Nah saya juga ke orang pintar lagi bang, ke orang pintar lagi datang. Ini udah kenal sih, saya anggap kakak aja dia. Kak, saya mau minta bantu. Bantu apa? Si mama lagi sakit. Sakitnya karena ini, penyakit ini. Oh, yes, ya mah nggak bisa, Cina. Tapi mudah-mudahan bisa. Ya coba aja. Ada air nggak? Saya beli air. Beli air 1 botol. Terus juga pakai apa? Itu garam dapur ya dikit. Campurin sama garam dapur dikit. Dibacain lah sama dia doa-doa gitu ya. Mungkin mau ngebantu ya. Si kakak itu nyuruh cuci muka ke si mamanya, pakai cuci muka ke wajahnya agar kelihatan bercahaya gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah kaciri aurana gitu, jadi kelihatan auranya. Ya dipakailah cuci muka. Saya apa itu kalau dulu tuh SMS, kan dia nggak punya Android ya, HP biasa. Saya nge-SMS ke dia, ini airnya diminum, dimandikan apa cuci muka doang semuanya? Oke. Udah gitu saya kasih ke si mama, ya udah selain cuci muka mandiin, pakai minum juga. Singkat waktu besoknya bang sakit saya. Sakit sih saya semuanya sakit bang, si bapak sama si adik saya sakit semuanya, nggak tahu kenapa. Mama saya juga sakit. Ya udah pasrah aja, mungkin ya ini cobaan kali ya dari Gusti Allah. Saya positifnya gitu. Saya ada yang janggal dari feeling saya. Padahal pikiran saya positif, tapi hati saya beda. Ya udah, kita lawan aja dengan kebaikan gitu ya. Nah, kalau kondisi si mama itu waktu saya sakit, dia masih bisa sholat. Tapi tetap rawat wajahnya. Meskipun udah pakai air, tetap sih nggak langsung gitu proses gitu. Si bapak sakit, nggak bisa permak, nggak bisa ngejalanin aktivitas. Si ade juga sakit sama, repot kalau si ade itu lebih panas demamnya. Singkat waktu itu si mama bilang ke saya itu dengan nama panggilan ya, Wan, mama mimpi ada satu wujud seperti pakai gulungan, seperti diikat gitu, satu wujud tapi diikat. Kakinya tuh si mama jadi segininya si mama, segininya saya gitu. Iya. Nah jadi segini si mama, segini saya, diikat gitu. Ya saya nggak tahu itu apa diikat maksudnya. Jadi gini Wan, diikat tuh itu artinya buhul. Apa tuh buhul? Sekarang itu bilangnya sihir santet gitu ya. Baru ringan itu cina. Ini baru ringan Wan. Cina. Kenapa baru ringan? Iya baru biasa, belum sampai ini. Ini masih diberi kesempatan. Cina. Ya alhamdulillah masih diberi kesempatan saya juga. Tapi mama buru-buru bukain itu ikatannya. Alhamdulillah kebuka. Biasanya kan nggak kebuka. Tapi sebelum ngebuka itu bang, si mama itu ngerasakan merindingnya, takutnya, hati berdebar-debar, dan ngebuka itu susah. Jadi nggak seperti ngebuka tali, susah banget itu ngebukanya, agak lama. Nah udah gitu besoknya lagi, singkat waktu lagi, ya udah deh, saya nggak peduliin ya itu ya kejadian yang diikat. Nah singkat waktu besok malam ada suara di atap seperti suara gelas pecah, tang. Tapi dilihat nggak ada apa-apa. Dilihat di atas nggak ada yang bocor, nggak ada yang bolong. Sampai tetangga sebelah nengok, Wan ada apa? Nggak tahu. Kedenger. Merinding nggak? Merinding saya juga. Ya sama. Ya udah. Kenapa cina? Tangan saya kan gemeter. Kenapa gemeter? Nggak tahu sih. Emang saya mau begini kalau kaget merindingnya berlebihan gitu. Tapi si bapak itu nanya, sholat aja, zikir aja, fokus aja sama Allah. Oke. Tapi tetap saya merinding bang. Itu apa ya?
Saya takut gitu ya. Mau tanya si A yang ngasih air, dia nggak aktif, nggak punya pulsa. Ya udah, saya sendiri aja zikiran, sholat, zikiran. Nah saya mikirin itu suara itu dari mana. Nah sampai malam begadang seperti biasa bang, begadang karena kepikiran itu juga sih, begadang takutnya ada yang ini lagi. Sampai besoknya lagi biasa seperti aktivitas biasa, jalanin biasa, udah tenang hati saya. Maghrib bau bangke, bau banget sampai menyengat, Ya, saya juga sih agak ini, agak ke bawah baunya, ngebayangin soal. Jadi kejadian ini tuh sebenarnya saya ke bawah gitu. Saya lagi cerita juga, cuman kalau ininya saya samarkan aja ya namanya, takut juga saya gitu. Bau bangke itu bener. Jadi bau bangke itu kan biasanya kalau orang-orang itu bilang, itu sugesti, halu. Itu kamu nggak percaya. Saya kan yang mengalami. Udah gitu kan zikiran, sholat, sama keluarga juga. Si bapak juga sama, ayo zikiran aja. Ya udah zikiran aja. Udah gitu zikiran sambil melupakan masalah itu, tetap aja kepikiran bang, tetap aja merinding sambil zikiran tuh, sambil merinding banget, sampai ada dentuman tuh ada aja. Berarti dentuman itu nggak cuma sekali ya Kang ya? Iya, beberapa kali ya? 3 kali, astagfirullahaladzim. Ya saya sih biasa aja ya, nggak lari, kalau lari kan bahaya. Ntar disangka apa gitu sama tetangga. Besoknya alhamdulillah sih agak mendingan kondisi ya. Si bapak juga udah bisa aktivitas kembali. Sama sih mama juga. Meskipun sedikit-sedikit berubah, meskipun itu ada rambutnya seperti nenek-nenek, sedikit-sedikit berubah. Jadi agak bercahaya. Nah udah gitu aktivitas seperti biasa. Sampai si yang punya ngontrak ini, singkat waktu, sampai tahun 2016 dia pindah. 2016 ya bang, dia pindah. Saya bilang ya itu salah Anda gitu dalam hati. Kenapa jahil ke saya gitu? Saya kan gak dosa gitu. Ya kalau misalkan saya dosa, saya maafkan gitu ya. Misalkan saya punya dosa ke dia, maafkan gitu. Si mama juga nggak punya dosa sebenarnya. Cuman ngejawab omongannya dia gitu. Ya si mama minta maaf juga. Cuman dianya nggak mau maafin. Sambil dia pindah, ngangkutin barangnya, tatapannya itu beda. Sinis banget itu. Tatapannya beda bang, sinis banget, masih menyimpan dendam ya. Udah gitu singkat waktu nih, ya udahlah lupain aja kejadian yang itu. Oke, lupain. Saya aktivitas, ikutan paguyuban, ikutan kesenian, ketemulah sama dia. Hati tuh terasa si N ini nggak tahu kenapa tatapannya beda ke saya, beda gitu. Tatapannya tuh tajam banget. Kalau ke si mama, iya lebih tajam lagi. Karena nujunya ke si mama. Nah udah gitu, udah mah minta maaf aja. Daripada dia minta maaf ke mama, mending mama ngawali aja. Lebih baik. Mama bilang, oke. Mama minta maaf, biar selesai urusannya. Meskipun gak dimaafin, tetap minta maaf. Itu aja bang. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Kang Reja nih ya Kang ya, ketika saat itu ngontrak lah gitu, teman sewa rumah di salah satu kelurahan, di salah satu RT, salah satu RW gitu ya, yang berada di daerah Bandung. Ternyata memang nggak cuma di film-film TV aja nih, yang namanya tetangga tuh nggak akur tuh gitu ya. Jadi di kenyataannya juga ada gitu. Seharusnya kan kalau tetanggaan itu pasti akur ya, soalnya
Nah, kalau kenapa-napa kan minta tolong ke siapa kalau selain bukan tetangga, Iya. kan gitu ya. Tapi ternyata yang dialami oleh keluarga Kang Reja ini ternyata yang tidak diinginkan dalam artian si N ini, Iya. ya gitu ya. Tapi dibalik itu semua, Kang, kira-kira nih Kang, apa yang bikin si N ini sampai akhirnya ngelakuin hal, mohon maaf, santet ke keluarga Kang Reja? Setahu Kang Reja aja gitu. Jadi awal mulanya tuh, jadi maaf nih lupa nggak disebutin nih, maaf. Awal mulanya tuh dia tuh pinjem. Nah ini awal mulanya, jadi pinjem uang. Nah tapi sebelum pinjem uang tuh dia ngasih orderan dulu ya, ngasih orderan mungkin. Oh baik kali ya si bapak saya baik, ya udah baik. Nah lama-lama minjem uang, nggak dikasih pinjem. Nah itu terus juga saling cekcok. Nah itu mungkin awal mulanya tuh kayak minjem ya. Iya, minjem gara-gara duit. Jadi nggak dikasih pinjem padahal kan uangnya juga sama buat kontrakan. Betul. Itu dipakai sama-sama punya kebutuhan kan gitu ya. Oke, ternyata udah kejawab nih teman-teman semua, apa yang menyebabkan si N ini sampai akhirnya melakukan hal itu yang bisa dibilang itu kecil ya. Maksudnya ya kalau misalkan dia punya hati misalkan nggak punya, misalkan minjem nih terus nggak dikasih, namanya kebutuhan orang kan beda-beda. Seharusnya kan udah, ini malam sampai akhirnya nyiramin air yang mungkin menurut saya itu bukan air beneran air gitu ya, gitu kan. Sampai akhirnya kan tadi si mamanya Kang Reja sampai nginjak air juga merinding, Kang Reja juga halnya itu sama gitu kan, sampai akhirnya kayak mungkin dentuman itu mungkin sebuah kiriman kan gitu ya, mungkin aja nih, kita mungkin ya. Tapi alhamdulillah setelah kejadian tersebut berarti selang 4 tahun kan ya, 2012 sampai 13, 14, 16 itu dia pindah. Ya 4 tahun lah. Itu sudah alhamdulillah baik tuh keluarga dari Kang Reja nih. Baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke, Ibu semoga sehat selalu di sana gitu kan. Oke. Sehat selalu Mama. Nah, sehat selalu Mama gitu kan. Nah, berarti saya baru kejawab nih bahwasanya tadi ternyata orang yang yang melakukan kesalahan dalam artian si Ibu N ini dengan sendirinya pergi sendiri. Iya, pergi sendiri. Bisa dikatakan gitu ya. Kalau beneran teman-teman semua ngerasa itu bener, jangan takut. Iya. Gitu kan. Yang salah pasti dia akan hilang nggak tahu kemana gitu kan. Padahal dia sendiri yang memulai si N ini, Bu N gitu kan. Oke, jadi itu cukup ya teman-teman semua, sudah kejawab bahwasanya tadi hal yang bisa kita ambil hikmah dari pengalamannya Kang Reja bersama keluarga itu memang namanya sebuah lingkungan rumah lah Kangnya harus rukun gitu kan. Misalkan ini kan rukun kan keluarga Kang Reja sudah sopan. Iya kan? Begitu ada yang datang, oh ini begini disambut lah gitu, namanya disapa, saling sapa gitu kan. Tapi ternyata si N ini melakukan, ya kita nggak ada yang tahu lah gitu kan. Terus juga yang kedua adalah kalau ada masalah yang ngomong langsung, jangan sampai main-main gaib. Ya. Nah itu ya titik poinnya. Kalau kok Bu, nggak ada gini ya. Tadi udah diajak diskusi sama Pak RT ya. Pak RT. Diajak diskusi, ternyata si N ini masih menyimpan dendam. Padahal keluarga Kang Reja gak nyimpan dendam sama sekali. Iya, gitu betul. Kan gitu Kang ya. Betul. Oke. Nah ya udah, semoga cerita dari atau pengalamannya Kang Reja ini memberikan kita semua pelajaran, yang dimana Kang Reja menceritakan pengalaman hidupnya selama ngontrak dari tahun 2012 sampai 2016 kejadiannya ya, gitu kan. Iya. Semoga teman-teman semua bisa diambil hikmahnya, dan Kang Reja menceritakan ini juga bukan untuk mengumbar privasi daripada keluarganya mengalami sebuah masalah, tapi teman-teman semua jangan sampai nih apa yang dirasakan oleh keluarga Kang Reja yang dimaksud adalah si N gitu kan. Si N ya. Jadi titik poinnya di sini adalah si N gitu ya. Bukan keluarga Kang Reja tapi si N ini yang dimana tetangga tapi kok gitu. Kan ada filmnya tuh. Tetangga kok gitu kan. Tapi ada ini nih. Apa tuh? Pas kejadian itu kan si Mama sebelum membuka tali itu lihat nih wujud sosok bapak-bapak, sosok orang tua lah. Orang tua pakaian hitam, pakai ikat. Ke satu.
Nah, kalau yang si mama sakit itu mungkin efek dari guna-guna itu ya. Mungkin dari prajuritnya si bapak itu. Nah itu, sosok satu itu. Berarti yang bisa paling dibilang kuat. sosok yang satu ini merupakan sosok suran si Ibu N kali mungkin ya. Iya. Mungkin gitu kan. Oke, Kang Reja, terima kasih banyak Kang ya udah menyempatkan hadir di sini gitu kan. Terus juga sudah membagikan pengalaman yang Iya. mungkin menurut Kang Reja begitupun dengan mamanya Kang Reja juga ini merupakan pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu Kang ya. Ya. Oke, dan diingetin lagi sekali lagi teman-teman semua habis nonton video ini langsung aja mampir ke TikToknya Kang Reja nih. Yaitu apa Kang? @seniman_tiup_kircon, Kalau Instagramnya? @radenridja. Nah itu dia, langsung mampir teman-teman semua. Kita doain supaya videonya Kang Reja biar FYP. FYP gitu kan, oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Reja bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan hubungan bersama tetangga. Berhubungan bersama tetangga. Berhubungan apa nih? Rukun ya, maksudnya harus rukun gitu kan. Iya. Harus saling asa, saling asih, saling asuh gitu kan terhadap semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, entah itu dari sama manusia, sama tumbuhan, sama apapun itu hewan gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kang Reja. Ya, Alhamdulillah sampurasun. Asik. Bungkus.